lanjutan dari Coelenterata. Jadi selain struktur dasar yang dia terdiri dari dua jaringan dasar, ada ektoderm dan endoderm di sini. Dia si ubur-ubur dan si anemon ini atau polip dan medusa ini dia juga punya satu fitur khusus, yaitu kita mau bahas. Jadi di sini contohnya adalah Hydra ya, Hydra. Hydra SP, saya nggak sebutin nama spesiesnya karena Hydra itu semuanya kayak gini bentuknya, mirip-mirip. Tercari aja foto aslinya ya. Nah, si Hydra ini dia punya tentakel kan dekat mulutnya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat di tentakelnya itu ada apa, kita bisa zoom nih di sini. Saya gambar dulu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ada bagian yang luarnya, terus ada si mesogleanya, sama ada yang kayak tajam-tajam gini. Nah, tajam-tajam gini tuh apaan? Itu adalah sengatnya. Jadi kalau bagi yang belum tahu, ubur-ubur itu dia bisa nyengat ya, bukan di SpongeBob doang dia bisa ngeluarin listrik-listrik, enggak. Jadi dia memang punya alat sengat dan rasanya ya mungkin ada dari kalian yang pernah disengat oleh ubur-ubur dan itu rasanya sakit banget, lebih sakit dibanding kayak disengat tawon. Itu bisa ya bisa sampai ke bawa ke rumah sakit. Nah, kenapa sih ubur-ubur itu dia bisa nyengat? Nah, karena dia punya struktur khusus yang dinamakan sebagai cnidosit. Nah, kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi kalau yang ini di zoom itu bakal kayak gini. Nah, di bagian sini itu ada beberapa ini ya, ada beberapa fitur ya atau ada beberapa bagian ya. Bagian sini yang tajamnya itu adalah trigger atau pelatuknya. Jadi kalau yang bagian sini dia menyentuh sesuatu, bagian sini tuh dia bakal ditembakin kayak pistol aja kan. Ini pelatuknya ditarik, pelatuknya ditekan, ininya ditembak, tembakin kayak gini. Nah, di bagian sininya itu ada yang katakanlah si pelurunya ya. Jadi kalau ini adalah triggernya yang tajam ini, nah bagian dalamnya itu adalah pelurunya atau sesuatu yang dinamakan sebagai nematosis, nematokista. Nemato itu benang, kista itu ya kista. Jadi bagian sini, saya ulangin lagi, bagian sininya ketekan, misal menyentuh kulit kita, lalu di sini bakal ditembakin si nematosisnya. Asalnya digulung begini, dia ditembakin. Nah, tembakan ini dia mengandung racun. Racunnya itu bisa macam-macam dan beda-beda tingkat toksisitasnya ya tergantung si ubur-ubur apa. Kalau nggak salah, yang paling potent racunnya adalah ubur-ubur kotak atau kubozoan, terutama yang bintik biru. Tapi saya nggak tahu nama spesiesnya apa. Ubur-ubur kotak bintik biru, ntar googling aja deh coba. Kalau nggak salah itu yang paling paling bahaya ya, dia dalam 5 menit aja bisa bunuh orang kalau misalnya kena racunnya. Oke, itu sekilas soal knidosit dan nematosis. Dan ini dimiliki oleh banyak ini ya banyak kolenterata, baik itu yang berupa anemon atau bentuk polip maupun yang bersifat medusa atau yang ubur-ubur yang bisa gerak. Kayak gitu soal nematosis. Lalu satu lagi saya mau bahas soal siklus hidup ya, karena dia kan punya dua bentuk tadi, ada bentuk polip, ada bentuk medusa. Nah, sebenarnya kapan dia bentuk polip dan kapan dia bentuk medusa? Terus ngapain dia punya dua bentuk? Oke, saya mau jelasin soal itu ya, siklus hidup. Nah, ini udah saya gambarin ya siklus hidupnya. Jadi bagian polip itu yang bagian sini atau kayak kita mulainya dari sini aja deh, yang kecil-kecil dulu ya. Jadi di sini kita punya sperma, ada zigot di sini, sperma dan ovum ya. Kok zigot? Ini zigot di sini. Jadi ini adalah sperma dan ovum. Saya tandain ya. Ini adalah sperma ditambah ovum. Jadinya apa kayak matematika ini. Sperma ditambah ovum jadilah zigot di sini. Zigot lalu zigot membelah-membelah jadi di sini adalah morula. Nah, di sini abis si morula dia membelah menjadi larva di sini ya. Larva ubur-ubur atau dalam kurung planula namanya. Jadi si larvanya tuh kayak gini. Nah, si larva ini dia bakal berkembang jadi polip di sini. Lalu larva dia ketika menemukan suatu substrat yang cocok, dia bakal nempel di situ. Jadi ini adalah bakal polip, di sini adalah polip. Ini udah polip nih, tapi developing polip, belum polip yang mature karena dia masih punya satu stalk doang, satu cabang doang di sini. Nah, nanti dia bakal berkembang jadi banyak nih di sini ada jadi membentuk kayak koloni. Jadi si polipnya dia bakal punya beberapa polip cabang ya. Jadi yang bagian sini yang ada tentakelnya itu adalah buat makan ya atau feeding polip.
Jadi di sini-sini dia makanan bisa masuk ke dalam si ininya, si mulutnya, lalu nanti dicerna. Dan satu lagi adalah polip yang terspesialisasi. Buat apa? Buat reproduksi. Atau yang namanya reproduktif polip. Nah, nanti si reproduktif polip ini dia bisa memunculkan beberapa tunas. Tunas-tunas ini yang bulat-bulat ini. Nah, tunasnya itu bakal jadi apa? Bakal jadi ubur-ubur atau bakal jadi medusa. Nah, si medusa ini dia ada yang jantan, ada yang betina ya di sini. Jadi misal ini yang betinanya deh, ini yang jantannya. Si yang jantan dia ngasilin apa? Sperma kan. Yang betina dia ngasilin ovum kan. Nah, sperma dan ovum itu bisa ketemu lalu membentuk zigot lah. Jadilah ya balik lagi kayak gini. Nah, itu kurang lebih adalah siklus hidup dari ini Colenterata. Yang di sini yang bisa jadiin contoh itu ini ya, Obelia. Obelia sp. Obelia sp deh. Nah, kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya kalian pernah dengar ini FYI aja ya, trivia aja. Ada ubur-ubur yang sifatnya immortal. Kalau nggak salah namanya ini Turritopsis. Turritopsis apa gitu namanya, spesiesnya saya lupa. Nah, si ubur-ubur ini dia bisa immortal. Kenapa? Karena dia itu bentuknya medusa. Tapi kalau misalnya dia luka, dia tuh nggak langsung mati. Tapi dia bisa balik lagi jadi polip. Jadi ketika luka, dia akan nyari-nyari tempat buat ini, buat nempel, lalu dia balik lagi ke sini. Jadi dari sini dia nggak beranak ketika luka, dia juga nggak mati, tapi balik lagi ke fase larvanya, ke planula, lalu dia tumbuh jadi polip lagi, dari polip dia bisa memunculkan reproduktif polip jadi lagi medusa gitu. Nah itu immortal ya, dia nggak bisa mati. Maksudnya nggak bisa mati secara alami gitu, karena dia bisa itu bisa balik lagi. Jadi ketika dia luka nggak mati, tapi dia balik lagi muda gitu. Nah itu satu-satunya organisme yang saat ini kita ketahui bersifat immortal atau nggak bisa mati secara alami. Nanti kalau misalnya penasaran, googling aja ya, cari tahu banyak soal si Turritopsis ini. Oke, sekian untuk bagian yang Colenterata. Selanjutnya kita bakal